akan saya berikan juga studi kasusnya ya, supaya adik-adik semua bisa apa namanya membuat ringkasan maupun jawaban ya dengan segera. Nah, untuk studi kasus, saya menggunakan pasien ya. Pasien ini real case, yaitu pasien bipolar dengan fase depresi. Tapi penekanannya itu adalah masalah depresi, ya. Oke, PPT saya apakah sudah tampak? Sudah, Sudah. Bu. Ya. Oke, adik-adik semua. Ya, bagaimana memberikan pelayanan farmasi pada kasus depresi, ya. Dan kita hari ini akan membahas juga terkait kewaspadaan penggunaan antidepresan, ya. Nah, barangkali adik-adik semua sudah tahu, ya, bahwa depresi itu adalah gangguan multidimensi, ya. Artinya apa? Banyak faktor-faktor yang terlibat di dalam patomekanisme terjadinya depresi, ya. Antara lain ada afek emosi, ya, fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi pengetahuan ya, Dek, ya. Jadi terkait dengan kemampuan proses berpikir, ya, itu adalah fungsi kognitif. Kemudian juga faktor fisik dan gangguan psikomotor, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prevalensi depresi. Mulai tahun 2007, ternyata prevalensi depresi itu sudah sangat besar, ya, 3-8%, ya. Dan Anda sebagai farmasis, ya, tentunya tahu, ya, nanti gejala-gejala ini, ya, rata-rata dialami juga oleh mahasiswa, tapi belum dikatakan sebagai depresi. Karena ada kriteria atau ketentuan depresi itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan, ya. Dan kita lihat bahwa prevalensi untuk apa namanya depresi ini pasca COVID itu luar biasa meningkat sampai beberapa kalinya. Jadi peningkatan itu bisa sampai 300 kali, ya. Kenapa? Ya tadi, karena itu adalah suatu gangguan multifaktorial. Salah satunya itu adalah stres sosial, ya. Adanya COVID itu ternyata memberikan dampak negatif ya pada kehidupan manusia yang luar biasa. Kalau kita lihat pada tahun 2008, WHO itu sebenarnya sudah mencanangkan 2030 gangguan depresi menjadi kontributor utama beban penyakit di dunia. Nggak usah tuh nunggu tahun 2030. Pada saat COVID kemarin tahun 2002 apa namanya 20 ya sampai kita bebas COVID itu 2023 ya. Gangguan depresi ini sudah menduduki ranking pertama ya dari gangguan jiwa ya yang diakibatkan oleh COVID-19 ya. Mengapa Bu kok bisa demikian terjadi? Satu, karena kehilangan pekerjaan. Yang kedua, merasa bahwa hidup ini terancam dengan adanya virus yang nggak bisa dibasmi, virus yang nggak ada di depan mata, kan begitu ya Dek ya. Oleh karena itu, semua itu seperti orang yang betul-betul apa namanya punya perasaan khawatir. Punya perasaan kesedihan ketika tetangganya meninggal, saudaranya meninggal, bahkan ada orang tuanya meninggal gara-gara COVID-19 ya. Ini suatu luar biasa ya. Oleh karena itu kita sudah bisa memprediksi sebenarnya tidak usah nunggu tahun 2030 ya. Adanya COVID kemarin luar biasa ya, insiden meningkat. Kalau tahun 2007 itu penderita depresi umumnya adalah perempuan, ternyata dengan adanya COVID-19 itu berbalik ya. Kadang kita lihat perbandingannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian kadang sama
perbandingannya ya. Nah, kalau perempuan memang kalau kita lihat ada dampak dari hormonal ya, kemudian stresor pasca persalinan, kemudian juga ya dari lingkungan karena wanita itu sensitif ya, sudah tidak ada harapan hidup ya, hidupnya sia-sia saja di dunia ini. Nah itu ya Dek ya, depresi bisa terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat batasan klinik, apa itu depresi? Depresi itu adalah gangguan suasana perasaan yang sedih, ya, dengan gejala penyertanya itu ada di bawah itu, ya. Kapan dikatakan depresi? Kalau gejala yang ada semua ini menetap selama 2 minggu. Jadi misalnya saya sedih cuma 3 hari begitu ya, maka itu belum dikatakan depresi ya. Depresi itu harus menetap 2 minggu gejalanya. Bagaimana Bu gejala-gejala yang lain? Yaitu antara lain gangguan dari pola tidur ya. Jadi kalau adik-adik semua misalnya, wah pola tidur saya itu nggak karu-karuan Bu, ya belum tentu itu depresi, iya kan? Jadi harus menetap 2 minggu. Kemudian penurunan psikomotor, ya, mengurung diri, tidak mau apa namanya keluar rumah, ya, murung, ya. Nah, kemudian merasa tidak senang. Nah, ini anhedonia. Misalnya, dulu dia senang main golf. Nah, ini ya, Dek ya. Ayo diajak main golf. Sekarang ini tidak senang, ya. Sedih aja, ya. Murung aja. Nah, ini yang disebut dengan depresi kalau gejala ini menetap 2 minggu, ya. Kemudian ada perasaan putus asa, ya. Nah, kadang mahasiswa, Bu, saya merasa putus asa, Bu, farmakoterapi saya dapat nilai E terus. Alah, deh, nggak usah putus asa. Kenapa? Ya banyak yang dapat E. Nanti diremedi kan ya belum tentu E bisa AB, ya kan? Lah. Kemudian nafsu makan. Nah, kalau nafsu makan ini bisa meningkat atau menurun, Dek. Ya, sehingga berat badan bisa turun atau berat badannya naik. Ya. Kemudian juga sulit berkonsentrasi ya. Kenapa? Karena ada gangguan di fungsi kognitifnya. Merasa lelah, tidak berdaya, bahkan yang depresi berat itu ada ide-ide bunuh diri. Wah, enak ini kalau bunuh diri jatuh dari lantai 50. Lah ini ya. Jangan sampai ya. Nah, kenapa? Karena pasien-pasien itu ya dengan depresi yang berat, dengan stresor yang luar biasa, maka di situ ya kebanyakan itu ide-ide bunuh dirinya muncul ya, maka itu dikatakan sebagai depresi berat. Seolah-olah dia juga ada yang memberikan instruksi ya Dek ya, bahwa dia harus bunuh diri. Nah, ini bahayanya di situ. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Kriteria depresi terdapat 5 atau lebih gejala dalam waktu 2 minggu. Jadi gejala tadi yang sudah saya sebutkan itu minimal 5. Ya. Apa itu? Ada mood depresi. Jadi apa namanya, perasaannya sedih ya, moodnya itu mukanya itu sering apa namanya tidak pernah senang, menunjukkan sedih, kesedihan lah itu ya Dek ya. Kurang minat ya atau rasa tidak senang terhadap semua hal ya, itu merupakan tanda-tanda depresi. Ya, berat badan turun atau berat badan naik ya, ini juga. Insomnia artinya tidak bisa tidur atau hipersomnia. Jadi tidak bisa tidur itu saya melihat pasien itu ada yang sampai 3 sampai 7 hari nggak bisa tidur sehingga kelelahan ya, badannya tidak karu-karuan atau bahkan dia tidur terus. Nah, ini juga bisa. Ya, Dek ya. Nah, kemudian dia gelisah, agitasi ya.
gelisah terus ya, atau retardasi psikomotor ya, tiduran aja ya Dek ya. Nah ini ya, sampai 2 minggu bahkan 3 minggu nggak mau sekolah, tidak mau kuliah, ya kan? Murung di kamar. Lah itu merupakan gangguan depresi ya. Letih dan tidak ada tenaga, perasaan tidak berharga. Ya, ini ya. Hati-hati. Penurunan kemampuan berpikir atau kurang konsentrasi dan sering ragu-ragu deh. Ya. Nah, berulangnya pikiran-pikiran atau ide-ide bunuh diri ini harus hati-hati. Ini sudah depresi berat. Biasanya kalau sudah seperti ini mengarah pada psikotik, ya, mulai ada halusinasi, mulai ada ilusi, delusi ya. Nah, itu harus hati-hati. Dan jangan lupa bahwa baru masuk kriteria depresi kalau gejala ini menetap 2 minggu. Jadi ya. Nah, dan gejalanya kita menggunakan kriteria sekurang-kurangnya 5 gejala yang di bawah ini atau lebih. Ya. Nanti ada lagi yang hanya menggunakan 2 sampai 4 gejala, Dek. Namanya minor depression, ya, minor depression, ya. Nah, bagaimana patofisiologi dari depresi? Itu ternyata karena gangguan beberapa neurotransmitter utama, yaitu serotonin yang menurun atau berkurang, noradrenalin, dan dopamin. Ya, jadi kalau serotonin yang menurun, ya Dek ya, kurang serotonin, maka di sini nanti gejala yang ada di lingkaran ini ya itu pasti muncul, yaitu gejala iritabilitas mudah marah, cemas pasiennya, gangguan mood ya, afeknya dangkal. Tidak tahu kita itu melihat dia itu senang atau sedih ya, dangkal gitu. Ya, seperti kalau orang kita lihat itu seperti dia itu menerawang gitu ya. Nah, kemudian juga apa namanya ada gangguan emosi ya. Kemudian proses berpikirnya menjadi menurun ya. Merasa sudah tidak ada selera hidup ya Dek ya. Nah, kurang apa namanya kurang agresif ya. Jadi murung aja di dalam kamar aja ya. Ini adalah serotonin. Kekurangan serotonin. Kalau kekurangan adrenalin itu adalah pada kelompok ini. Ya, itu kalau kurang noradrenalin, ya, tidak ada minat, tidak ada motivasi kerja, tidak ada motivasi kuliah atau sekolah, ya, biasanya itu remaja kalau SMA dia tidak mau sekolah, ya. Nah, kemudian kita lihat kalau kekurangan dopamin, kalau kekurangan dopamin itu yang di lingkaran merah ini, Dek, ya moodnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ada gangguan mood ya, tidak ada keinginan. Nah, kalau kekurangan 3 neurotransmitter, maka gejala yang muncul tampak itu adalah ini ya. Nah, karena intersection ya dari kekurangan serotonin, kekurangan noradrenalin dan kekurangan dopamin, maka ini yang menonjol ya. Kalau serotonin dan dopaminnya kurang, maka nanti yang menonjol adalah bagian ini, ya. Nah, kalau noradrenalin dan serotonin, maka yang menonjol adalah bagian ini, ya. Nah, kalau serotonin dan dopamin, Bu, maka mana yang menonjol? Lah, kalau serotonin dan dopamin, maka ini yang menonjol, ya. Nah, itu akan dilihat oleh apa namanya klinisi ya pada saat penegakan diagnosis. Nah, menurut penggolongan penyakit berdasarkan gangguan jiwa ya, ini tahun 1993 sampai saat ini mereka menggunakan PPDGJ 3 ya, Dek, sebagai pedoman ya. Tahun 1993 sampai saat ini masih belum berubah ya.
Jenis gangguan depresi, ya, jenis depresi atau gangguan depresif itu kalau mereka mengatakan di PPDGJ 3 itu ada episode depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, itu dibagi dua tanpa gejala psikotik dan dengan gejala psikotik. Bu, psikotik itu apa? Psikotik itu pasiennya kehilangan daya realita. Ya, contohnya apa, Bu? Nah, suara angin ya misalnya begitu itu seperti membisiki dia untuk bunuh diri, ya. Kemudian kita lihat juga hati-hati deh kalau sudah psikotik ini, ya. Ada bayi yang merangkak. Dia pikir adalah ayam, ya, yang jalan. Nah, ini pernah ada kejadian di suatu daerah terpencil, ya. Akhirnya bayi itu dimutilasi, dijadikan opor ayam, padahal itu opor bayi. Nah, ibunya mencari bayinya, kaget. Kok itu seperti tangan, bukan ceker, kan gitu ya, Dek ya? Nah, ternyata apa? Sudah dimutilasi, ya, sama nenek ya. Waktu itu kasusnya adalah kasus mutilasi Mbah Dewo, ya. Nah, itu di daerah Tengger kalau nggak salah itu, Dek. Sudah lama itu ya. Itu kasusnya sampai mencuat nasional waktu itu. Ya. Nah, jadi kalau psikotik kehilangan daya realita, ini bahayanya, Dek ya. Nah, kemudian ada gangguan depresi berulang. Nah, gangguan depresi berulang itu relapse. Ya, ada episode gini ringan, sedang, berat tanpa gejala psikotik, berat dengan gejala psikotik, dan ada remisi. Ya, jadi kalau ada psikotik itu merupakan gangguan jiwa berat. Ya, jadi umumnya yang punya ide-ide bunuh diri, pikiran-pikiran bunuh diri, umumnya adalah depresi berat dengan gejala psikotik. Dan ini sering relapse ya, Dek, ya, kambuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah klasifikasi menurut pedoman yang lain, yaitu ada DSM-5 dan ada ICD-10. Ya, kalau ICD-10 ini secara internasional kodenya International Code Disease ya ke-10 ya. Ini revisi terus Dek sampai mulai tahun 2025. Setiap tahun itu ada revisi ya. Nah, tapi kalau DSM ini punya Amerika biasanya. PPDGJ 3 tadi itu setara dengan DSM 4 ya. Nah, jadi kalau kita eh, mengklasifikasikan ya berdasarkan guideline ini, maka ada yang disebut major depression, depresi mayor ya. Ini kalau di DSM 5 namanya major depressive episode, single episode or recurrent ya. Nah, kalau ICD-10 seperti PPDGJ tadi ya. Kemudian juga dibedakan menjadi minor depression atau subthreshold depression. Itu adalah menurut DSM 5 depressive disorder not otherwise specified ya, ini ya. Lah, kalau ICD-10 seperti tadi, punya kita tadi, ya. Di sini juga ada gangguan penyesuaian dengan mood depresi, campur cemas ya dan lain-lain, ya. Itu DSM 5 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada beberapa kategori yang lain menurut DSM 4 ya. eh Depresi itu dibedakan beberapa lagi. Itu DSM 4 ya, Dek ya, dengan revisi ya. Nah, ada major depression, ada minor depression, dan ada bipolar disorder, dan ada dysthymic disorder ya. Jadi kalau mayor depresi itu mereka menggunakan minimal ya. Nah, di sini minimal 5 ya. Atau kadang-kadang mereka mengatakan 6 baru dikatakan major depression. Durasinya terjadinya gangguan itu 2 minggu ya ke atas. Kalau minor depression itu udah sampai 4 gejala ya, Dik ya. Nah, ya. Minimal itu adalah 2 minggu, ya. Dan untuk gangguan bipolar, untuk gangguan
untuk gangguan bipolar. Gangguan bipolar nanti pada studi kasus itu ada dua fase, yaitu fase depresi dan ada fase mania. Dan suatu saat ada dia itu kondisinya fase normal. Ya, Bu, fase mania itu seperti apa? Berlawanan dengan gejala-gejala depresi. Ya, jadi kalau apa namanya ada salah satu pasangan ini bipolar, ya, di gangguan bipolar. Biasanya pasangan yang lain atau pasangannya itu pasti tidak mengenali dia. Artinya apa? Tidak cocok dengan dia. Kenapa? Kadang dia bersifat apa punya karakteristik depresi. Kadang dia mania, ya. Sulit sekali, ya, membedakan atau menyesuaikan untuk pasangannya. Nah, oleh karena itu, kalau biasanya kalau sudah menjadi suami istri sering divorce ya, Dek, ya. Gara-gara gangguan bipolar ini, dia punya dua kutub karakter, ya. Yang kadang-kadang suami atau istrinya itu ini gimana sih kok nggak jelas lah kan gitu ya. Akhirnya apa? Nggak cocok, rame kan gitu, ya. Nah, jadi untuk gangguan bipolar, ya, nanti untuk kasusnya itu gangguan bipolar. Untuk fase maniaknya, ya, gejalanya itu cukup apa namanya lebih dari 4, berarti 5 ya. Nah, nah, kalau itu ada mania, itu harus bertahan atau selama 7 hari menetap, ya, Dek, ya. Nah, Nah, sekarang kalau gangguan distimia, Bu. Nah, ini adalah gejala-gejalanya itu 3 sampai 4 gejala depresi. Tapi dia harus menetapnya itu 2 tahun lebih. Tapi ini nanti ya, bukan untuk kalian di S1 ya. Oke, apa penyebab dari depresi, Bu? Penyebab depresi itu banyak ya. Ada penyakit ya, misalnya penyakit-penyakit endokrin ya, hipotiroid ya, kemudian infeksi, ada AIDS, ada TB ya. Kemudian juga ada gangguan persyarafan neurologik, itu misalnya nyeri, penyakit Parkinson itu bisa menyebabkan depresi. Kenapa? Ya karena lamanya penyakit, karena merasa nyeri, terus penyakit ini tidak kunjung sembuh ya. Kemudian nyeri itu sulit sekali teratasi ya. Nah, kalau terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropik, jadi dan zat adiktif lainnya, maka ini obat-obat yang akan menyebabkan depresi. Ya, ada alkoholik ya. Kalau pasiennya itu juga seorang pecandu alkohol, ya. Kemudian dia juga pengguna marijuana, nikotin, ya, opioida, ya, atau kokain, ya, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan depresi. Sedangkan obat-obat yang bisa menginduksi depresi itu ada diuretika, ada metildopa, propranolol. Oleh karena itu, farmasis harus betul-betul melakukan monitoring, ya, Dek, ya. Saya sering mendapati bahwa metildopa ini kan sering dipakai untuk pasien yang terjadi hipertensi pada kehamilan, ya. Bisa menyebabkan depresi pada masa kehamilan ya, Dik, gara-gara efek samping dari metildopa ya, induksi dari metildopa. Oleh karena itu harus betul-betul dicermati ya, apakah depresi ini diakibatkan oleh induksi obat, oleh penyakit, atau dari interaksi obat ya. Nah, nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan mengapa sih kok bisa kekurangan serotonin, kekurangan dopamin, kekurangan noradrenalin ya. Adik-adik pasti harus tahu bahwa neurotransmitter ya itu ada di vesikel atau gelembung-gelembung ini ya. Keberadaannya adalah di presinap ya, di presinap ya, ujung saraf ya.
Nah, pada saat dia apa namanya ada di vesikel ini, dia akan mendekati permukaan ya untuk dilepaskan ke celah sinap. Ini celah sinap. Nah, kalau dia ada di celah sinap, maka nanti dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di possinap. Ya, di sini nanti banyak reseptor, baik itu reseptor serotonin, noradrenalin maupun dopamin. Nah, kita tahu bahwa di celah sinap ternyata juga ada suatu enzim yang mudah merusak ya serotonin, noradrenalin maupun dopamin, yaitu namanya katekol O-metiltransferase, ya Dik ya. Nah, kalau sudah rusak maka jumlah dopamin yang ada di sini akan berkurang. Maka yang berikatan dengan reseptornya akan menurun. Maka proses signaling yang ke bawah, fungsi dari ikatan ini pasti ada, ya kan? Nah, maka proses yang akan dibawa akan terganggu, termasuk terjadinya depresi. Ya, kalau jumlahnya cukup, maka tidak akan terjadi depresi, kan begitu ya, Dek ya. Nah, di satu sisi jumlah serotonin yang dilepaskan itu ternyata ini ada suatu transporter akan diambil alih, diambil lagi ya, masuk ke dalam presinap. Jadi ini akan berkurang jumlahnya oleh 5-HT reuptake transporter. Jadi di sini ada transporter untuk memasukkan kembali neurotransmitter itu ke dalam presinap. Maka jumlahnya akan kurang. Nah, kalau jumlahnya kurang, ketemu reseptor ya pasti menurun, ya kan? Maka itulah terjadinya depresi, ya. Dan kalau sudah dimasukkan, itu tidak langsung masuk ke dalam gelembung. Ternyata di presinap itu juga ada enzim-enzim yang mendegradasikan ya neurotransmitter, dirusak ya sehingga tidak berfungsi lagi, ya. Nah, ini berlaku untuk noradrenalin maupun untuk dopamin, ya. Jadi itu sehingga nanti obat-obat itu bekerja satu, menghambat enzim-enzim ini, menghambat transporter ini supaya tidak memasukkan neurotransmitter ke presinap. Supaya apa? Dia bisa berikatan dengan reseptornya yang ada di postsinap, ya. Kemudian juga di dalam ini juga nanti ada yang menghambat, ya. Nah, jadi enzim yang menghambat ada dua ya, Dek ya. Selain katekol U-metiltransferase, itu juga monoamin oksidase, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau adik-adik nanti membaca beberapa jurnal dan perkembangan keilmuan, ternyata depresi itu juga bisa disebabkan ya adanya suatu hiperaktivitas yang ada di otak yang namanya hipotalamus pituitary adrenal axis. Jadi kalau ada suatu stresor ya itu apa namanya eh, stresor ini akan jadi kalau misalnya ada trigger ya Dek ya pencetusnya itu misalnya ayahnya atau orang tuanya meninggal ya dia kena trauma apa namanya suatu peristiwa dalam hidup ya kemudian juga apa namanya dari faktor penyakit ya itu suatu stresor maka akan mempengaruhi amigdala, midbrain, dan hipokampus ya untuk memberikan stimuli ke hipotalamus menghasilkan apa yang disebut hormon CRH, corticotropin releasing hormone. Hormon ini akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan ACTH, adenocorticotropin hormone. ACTH merangsang korteks adrenal ya untuk melepaskan kortisol dalam jumlah besar. Kalau kortisol dalam jumlah besar itu dilepaskan, maka dampaknya memberikan stimulus pada hipotalamus. Itulah depresi semakin parah. Ya. Bu, bagaimana mendeteksi kortisol yang tinggi? Yaitu dengan adanya tes ya supresi dexamethasone.
Jadi kalau tes supresi dexamethasone itu memberikan hasil positif, berarti kortisolnya sangat tinggi. Kortisol ini di dalam darah bisa kita ukur, ya Dek ya. Nah, untuk melihat bagaimana sih depresi ini bisa terjadi, ya. Oke, ini adalah tempat kerja antidepresan. Jadi dia ada di celah sinap, ya. Trisiklik antidepresan dia bekerja menghambat ya di sini, ya kan jadi trisiklik antidepresan. Maka dia bekerja itu adalah di reseptor apa namanya? Di reseptor serotonin ya, kemudian noradrenalin maupun dopamin. Kalau nanti kita lihat juga tricyclic antidepresan, dia juga bisa menghambat reuptake ya pada transporter dari norepinefrin, serotonin maupun dopamin ya. Nah, kemudian SNRI. Kalau SNRI itu serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Berarti dia menghambat reuptake serotonin maupun norepinefrin yang ada di celah sinap ini supaya nggak masuk ke dalam presinap. Sehingga nanti kadar serotonin maupun norepinefrin tinggi di celah sinap, dia akan bisa berekatan dengan reseptornya sehingga depresi tidak terjadi, ya. Kalau dia namanya SSRI, ya, itu adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi dia akan bekerja, ya, itu adalah menghambat serotonin yang diambil ke presinap lagi, ya. Nah, monoamin oksidase inhibitor ya jelas MAOI, maka menghambat enzim MAO, ya Dek ya. Nah, ini enzim MAO tidak hanya ada di celah sinap, tetapi juga ada di presinap, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini yang harus dipahami adik-adik semua ya, terkait dengan neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap patofisiologi depresi, ya. Jadi tadi SSRI ya, ini kan tadi itu bahwa depresi dipicu oleh kekurangan serotonin, norepinefrin dan dopamin, ya. Untuk yang SSRI itu adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, maka dia akan menghambat ambilan serotonin ya supaya tidak masuk lagi ke presinap. Itu SSRI. Tricyclic antidepresan dia bekerja di dua ya neurotransmitter ini ya menghambat resorpsi serotonin dan norepinefrin termasuk SNRI. Serotonin norepinefrin reuptake inhibitor atau NASA, noradrenergic and specific serotonin antidepresan. Itu adalah menghambat serotonin dan norepinefrin. Jadi ini sama-sama biru muda. Itu tuh bekerja di dua neurotransmitter. Lain halnya dengan NDRI. Contoh obatnya bupropion. Itu adalah kelompok kelas ya, itu adalah norepinefrin dopamin reuptake inhibitor. Jadi dia bekerja pada norepinefrin ataupun dopamin. Bagaimana Bu dengan MAOI? MAOI ini sudah nggak ada di mana di Indonesia ya. Ya saya tidak melihat di mana di pasaran ya, terutama di mana di Indonesia ya. Jadi hanya digunakan untuk pasien yang resisten terhadap antidepresan, ya. Jadi kalau ini semua sudah resisten atau intoleran, maka MAOI ini baru kita pakai, ya. Kenapa kok di Indonesia nggak ada ya, Bu? Karena MAOI ini, ya, sering menyebabkan interaksi obat. Mm-mm. Jadi di sini sering menyebabkan interaksi obat. Oleh karena itu obat ini ya sering tidak dipakai sehingga mungkin tidak laku di pasaran ya akhirnya hilang ya sudah tidak dibuat lagi sediaannya ya karena apa ya karena di fase metabolisme sering
interaksi menyebabkan artinya apa? Sementara sembuh atau sembuh sementara, ya. Atau dia recovery dari relapse kekambuhan, ya. Jadi kalau dia normal, kemudian dia kena depresi, dia jatuh ke titik terendah, yaitu titik nadir. Maka di sini untuk mengangkat ke sini itu susah, ya Dek ya. Lah, sering kita angkat dengan memberikan terapi, dia responnya nggak ada, jatuh lagi ke sini, ya. Kemudian sudah bagus di sini, kambuh lagi, ya. Makanya obatnya kita tingkatkan dosisnya. Kalau bisa sampai ke sini, dia akan mengalami remisi. Dan umumnya, ya, kalau sudah dari titik nadir, titik terendah penyakit yang apa namanya gejalanya itu ada gejalanya itu muncul ya, Dek ya. Nah, itu umumnya ya, itu adalah fase akut untuk mengangkat ke fase remisi. Fase akut itu terjadi 6 sampai 12 minggu. Anda bisa perhatikan. Maka pada fase akut ini dia harus minum obat terus, ya, supaya apa? Ini bisa keangkat. Begitu tidak minum obat jatuh lagi ke sini. Tidak minum obat dari sini jatuh lagi ke sini, ya. Nah, ini bahayanya. Kemudian berikutnya adalah fase kontinuasi, ya, 9 sampai 12 bulan. Ini kondisi pasien lebih stabil dalam tanda petik, ya. Kemudian ada fase pemeliharaan itu 1 tahun lebih ya Dek. Maka di sini sering terjadi recurrence ya. Artinya apa? Dia relapse bolak-balik ya. Relapse lagi ya setelah dia recovery. Nah, ini adalah memberikan gambaran pada adik-adik semua. Lamanya pemberian antidepresan. Oleh karena itu jangan sampai apa namanya dilakukan penghentian mendadak minum obat. Ya, jadi lama memang penggunaan antidepresan itu. Oleh karena itu sering pasien itu tidak patuh. Kenapa? Ganti-ganti dokter. Nah, bahayanya apa kalau dia ganti-ganti dokter? Dia mendapatkan beberapa antidepresan. Kalau mendapatkan beberapa antidepresan, maka yang sering muncul efek samping, ya. Nah, kelebihan neurotransmitter, terutama adalah serotonin. Maka di situ muncul sindroma serotonin. Ya, Dek, ya. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Ya, fase akut itu bisa mencapai 18%. Fase kontinuasi dan fase maintenance ternyata dari pasien itu sudah sampai ke sini banyak. Tapi cuma 59%. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat pada titik nadir ngangkatnya ke remisi, sembuh sementara ini sulit ya dan butuh waktu kalau dari sini karena fase akut ini harus terlampaui 6 sampai 12 minggu ya. Jadi tidak boleh berhenti minum obat. Maka minum obatnya itu harus diteruskan ya, Dek ya. Nah, jadi minimal berapa Bu minum obatnya? Ya dilihat dievaluasi setelah 12 minggu. Maka di sana sekitar 4 bulan. Ya, 3-4 bulan. Minum obat dulu, dievaluasi, dilanjutkan lagi. Bisa di tapering, diturunkan ya. Dilihat lagi, dimonitoring ya. Kemudian diturunkan bisa. Ya. Bu, apakah kita berhenti, Bu? Jawabnya bisa. Hanya saja harus dijaga triggernya itu jangan sampai muncul kembali. Ya, kalau muncul kembali maka nanti dosisnya harus ditingkatkan lagi. Ya, atau diberikan dosis yang adekuat. Ya, Dek, ya.
Oke, ini nanti Anda harus apa namanya tahu ya. Bagaimana pemilihan jenis antidepresan? Jadi kalau pasiennya itu wanita hamil, geriatri, pasien lanjut usia, pasien depresi dengan gangguan medis lain, misalnya diabetes, hipertensi, jantung, maka pilihan utama adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Nanti saya beri contohnya ya, obatnya apa saja yang masuk ke dalam golongan ini. Ya, Dek ya. Yang kedua, depresi berat dengan ciri melankolis, ya. Artinya apa? Murung, sedih, ya. Kadang pasiennya itu sering nangis, ya. Maka kita harus memberikan SNRI, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor sebagai drug of choice-nya. Kalau pasien itu depresi dengan gangguan panik atau cemas, maka berikan escitalopram. Cuma hati-hati dengan escitalopram. Kenapa? Efek sampingnya mengantuk itu tinggi ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya pasien itu bekerja ya, sehari-harian itu bekerja, maka jangan diberikan escitalopram. Ya, berikan SSRI yang lain. Ini juga SSRI. Ya, kenapa? Kan nanti mengantuk, produktivitas kerjanya menurun. Ya, nah, dan citalopram, ya, citalopram itu sudah ditarik di pasaran. Yang masih ada adalah escitalopram. Ya, nah ini biasa dipakai untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan nanti barangkali menderita depresi dengan gangguan panik atau gangguan cemas. Ya. Nah, metabolisme untuk obat-obat yang tergolong antidepresan ini, ya Dek ya, itu umumnya ya, itu menggunakan isu enzim 2D6. Ada yang 3A4 ya Dek ya. Nah, perhatikan yang sering itu adalah inducer atau inhibitor. Lah itu menghambat metabolisme obat lain atau justru meningkatkan metabolisme obat lain. Ya. Dan obat-obat antidepresan itu umumnya adalah apa namanya T setengahnya panjang sehingga biasanya dipakai 1 dd 1. Ya, oke. Ada yang bertanya sampai sini? Apakah saya terlalu cepat? Silakan. Saya izin bertanya, Prof. Iya, Mbak Jessica. Saya saya kan didiagnosis menderita OCD. Lalu saya diberikan benzodiazepin. Sejak minum benzo itu saya sering linglung, lupa sama ngantuan. Nah, sebagai mahasiswa, bagaimana cara beradaptasi dengan benzo tanpa putus obat? Soalnya saya pernah putus obat lalu gejalanya memburuk dan dosisnya dinaikkan. Hmm. Mbak Jessica, diagnosisnya apa, Mbak Jess? OCD sama skizoafektif tipe depresi. Berarti itu tidak hanya benzodiazepin ya, Mbak, yang diberikan ya. Termasuk ada antidepresannya apa ya, Mbak? Sertralin. Oke, berarti SSRI ya itu ya. Ya, Ha-ha. Jadi Mbak Jessica itu ada kecemasan, kemudian juga ada depresi. Ya kan, Mbak Jessica? ya sama psikotik. Nah, kalau ada apa namanya apa SSRI, kemudian ada benzodiazepin, ya, apalagi itu nanti juga ada antipsikotika ya. Maka efek sedasinya itu memang tinggi, Mbak. Ya, artinya apa? Ya, seperti orang tuh ngantuan gitu ya, Mbak Jessica ya. Efek Ya, sampingnya itu, betul? ya. Ya, itu berarti Mbak Jessica, ya, minum obatmu itu berapa dd 1? Yang klobasam itu 2 dd 1. Terus Mm-mm, yang sertralin juga 2 dd 1. mm-mm, Quetiapin 1 dd 1. mm-mm, Terus risperidon 2 dd 1,5. mm-mm. Jadi sebenarnya komposisi itu sudah bagus, Mbak Jessica. Apakah Anda memang mengantuk kuat sekali? Iya, saat Karena
takut dengan Nah, itu. karena klobasam itu efek mengantuknya yang paling rendah, ya. Klobasam, lorazepam, ya, itu mengantuknya itu apa namanya rendah sekali. Artinya apa? Biasanya tidak ada efek gitu loh, iya kan? Mungkin nanti efek samping ini itu dikemukakan ke dokternya ya Mbak ya. Supaya apa? Satu, apakah dari pemberian SSRI? SSRI itu yang sering terjadi kalau saya lihat pasien ya, itu mengeluhkan adalah malah insomnia Mbak Jessica. Tetapi kalau dia mengeluhkan insomnia, maka golong yang tadi kamu kan dapat sertralin dipakai pagi hari, ya. Tetapi kalau mengantuk, maka harus diminum malam hari, gitu ya. Nah, sekarang antipsikotikanya, coba dilihat di situ. Ada dua antipsikotika golongan atipikal, ya kan Mbak? Satunya apa tadi Mbak? Yang antipsikotikanya? Quetiapin. Oh ya, quetiapin ya. Quetiapin itu juga golongan atipikal. Itu sebenarnya sudah bagus, Mbak. Nggak pernah ada kekakuan otot, kemudian, Ileran. nah, Ileran. iya, terjadikah? Iya. Nah, gini, Mbak. Kalau itu sudah terjadi, artinya apa? Terjadi ekstrapiramidal sindrom, Mbak. Ya, itu harus dikemukakan ke dokternya supaya apa? Efek samping obat EPS ini, ya, dia EPS Mbak ini. EPS itu artinya apa? Neurotransmitter yang asetilkolinnya itu lebih tinggi, kan begitu. Sehingga efeknya lebih ke arah seperti gejala Parkinsonism, ya. Nah, maka di situ dikemukakan ke dokternya untuk menurunkan dosis. Biasanya begitu, ya. Nah, jadi titrasi dosis naik turun, kemudian dilihat apa namanya efek samping yang mungkin terjadi akibat sedasi dan sebagainya dengan mengubah waktu minum, maka di situ bisa mengatasi efek yang kuat, sinyal kuat, ya. Biar nanti Mbak Jessica bisa apa namanya dituliskan ini saat Itu bunuh diri. Nah, waktu saya baca brosurnya, ternyata terapi awal quetiapin itu dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Padahal quetiapin kan obat untuk skizoafektif, antipsikotika. ya, Iya. a- untuk skizoafektif tipe depresi. Mm-mm, Nah, mm-mm. itu bagaimana cara memastikan kalau quetiapin itu aman buat penderita skizoafektif tipe depresi? Iya, jadi Mbak Jessica nanti ke psikiaternya mengemukakan apa saja yang dirasakan, ya. Satu. Yang kedua, nanti dok, apakah tidak ada penurunan atau titrasi dosis, kan begitu ya? Kenapa? Karena sudah mulai ada efek samping ya Mbak ya tadi terkait dengan apa namanya hipersalivasi ya akibat kekakuan pada daerah mandibula kan begitu ya Mbak Mbak Iya. ya Mbak Tapi Jessica. kalau tapi kalau dosisnya dikurangi itu gejalanya memburuk. Kalau gejala memburuk, Mbak Jessica bisa menggunakan antipsikotika atipikal, biasanya digantikan yang lain begitu, ya. Nah, digantikan jenis yang lain, misalnya olanzapin. Kenapa? Kalau Mbak Jessica menggunakan antipsikotika jangka panjang, itu resistensi bisa terjadi, Mbak Jessica, ya nanti dilihat di jurnalnya ya. Maka kalau apa namanya antibiotika itu resisten terhadap apa namanya penyakit itu, maka nggak akan ada efek. Oleh karena itu biasanya dokter akan mengganti dengan olanzapin. Itu ya Mbak Jessica ya. Ya,
Mm-mm. Coba nanti kamu kemukakan, saya apoteker dok, barangkali apa pengalaman-pengalaman seperti ini, Mbak Jessica harus semua apa namanya harus mengeluarkan unek-uneknya ya, termasuk efek sampingnya, sehingga nanti kemungkinan kalau dokternya tidak mengatakan resisten, itu bisa juga harus ada tambahan antipsikotika baru, Mbak. Ya, nah, bisa ditambahkan misalnya kombinasi antara olanzapin, kemudian tadi kan risperidon juga bagus, quetiapin juga atipikal. Bisa, Mbak. Jadi dokternya menyatakan penyakit ini lebih progresif atau ada resisten, maka antipsikotikanya ditambahkan atau ya Mbak ya, antipsikotikanya diganti ya. Sering seperti itu terjadi ya pada gangguan-gangguan yang sifatnya sudah kronis Mbak Jessica ya sehingga Ya, terjadi resisten antipsikotika. Itu ya Mbak Jessica ya. ya itu. Mm-mm, ya. Saya resisten Obatnya apa? harus diminum terus ya. Heeh, Iya. heeh, Saya itu, heeh. saya apakah resisten gara-gara sering itu ya mukbang obat anti eh, Iya. saya sering mukbang soalnya buat bunuh diri. Jangan diubah. Kenapa? Karena dokter itu akan mengamati Mbak Jessica. Dengan terapi itu apakah outcome-nya baik ya? Karena depresi itu butuh waktu lama, psikotik juga seperti itu. Jadi gangguan apa namanya? Gangguan ini kalau kita lihat ya Mbak ya, itu sebenarnya perlu istilahnya vitamin-vitamin otak, ya kan Mbak? Yang bisa menormalkan ya Mbak ya neurotransmitter ini. Oleh karena itu kadang itu perlu pemantauan yang agak lama ya, bisa diturunkan, diganti, bahkan bisa juga nanti switching itu ke apa namanya yang tidak resisten ya. Jangan diganti sendiri Mbak Jessica karena itu ada algoritmanya ya. Nah, Ya, soalnya saya mau bunuh diri. ya, dan jangan dihentikan mendadak. Ya, seringkah dihentikan mendadak? Waktu itu kalau basamnya itu diganti jad- eh, Diganti dari apa? itu dari satu DG1 ke PRN. Oh, hanya kalau Makanya perlu nggak kan? saya minum. Ya, Soalnya katanya buat kalau nggak bisa tidur. heeh. Berarti kalau memang seperti itu, pakai saja yang SNRI, Mbak. Tahu ya, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Ya, Ya, bisa pakai venlafaxine ya. Iya hah? kan? Kemarin kamu sudah pernah pakai venlafaxine apa enggak? Belum. Belum ya. Mm-mm. Jadi kan di algoritma itu ya Mbak ya, kan di sini sudah saya berikan. Kalau mau pakai antidepresan dengan anti cemas boleh. Anti cemasmu tadi itu kan pakai apa tadi Mbak? Clobazam. Belum. Clobazam karena kamu sebagai mahasiswa maka diberikan yang efek samping mengantuknya rendah. Clobazam, lorazepam ya kan? Ya, Heeh, nah itu sudah betul. Kemudian antidepresanmu sudah pakai sertralin, SR apa? SSRI. Ini escitalopram kan SSRI. Kamu nggak diberikan escitalopram itu karena kamu mahasiswa, ya kan Mbak? ya, Nanti tidur aja gak kuliah-kuliah kan gitu ya. Kecuali kalau Mbak Jessica mau istirahat, ya baru escitalopram masuk, tapi tanpa klobasam. Iya, ngerti ya? ya, Heeh. Makanya nanti jangan diubah-ubah ya Mbak, termasuk dosisnya. Karena dokter itu selalu harus memantau ya outcome-nya sejauh mana. Dan pemberian obat-obat ini tidak seperti pemberian insulin yang kita tahu kadar glukosa darah. Kita tidak pernah tahu kadar neurotransmitter yang ada di celah sinap, ya kan? Karena tidak masuk di dalam darah. Nah, itu Mbak Yesika. Oleh karena itu, pedoman dari klinisi hanya pada gejala yang muncul. Kan begitu, Mbak Jessica? ya, Iya, jangan dibawa dulu ya, sebelum kamu kontrol berikutnya. Gitu, Mbak ya. Jessica. Ya, terima kasih, Bro. Nggih.
Oke, saya lanjutkan lagi, Dek. Jadi Mbak Jessica juga jangan apa namanya, loh, saya kok dapat 2 antipsikotika, kok dapat 3 antipsikotika, nggak masalah. Saya pasien saya itu ada yang 5 antipsikotika, Mbak Jessica. Ya, baru outcome-nya baik, ya. Nah, itu Mbak Jessica. Oke, saya lanjutkan. Nah, sejawat sampai saya seperti apoteker kayak S2 aja. Ya, adik-adik sekalian kita lihat ya bahwa selektif serotonin reuptake inhibitor ya itu kalau kita lihat ya SSRI itu golongannya tintin ya, duloxetine. Ini kecuali ya escitalopram, fluoxetine, min ya. Nah, kemudian sertralin, paroxetine. Nah, kalau kita lihat fluoxetine saja, itu dia akan menggunakan enzim 2 D6 untuk metabolismenya. Ya, ternyata enzim ini juga dipakai untuk obat lain, ya, untuk metabolisme obat lain. Oleh karena itu harus hati-hati, ya. Kenapa? Kalau dipakai untuk obat lain, itu dia akan kompetisi di fase metabolisme. Tidak tahu fluoxetinnya yang kalah sehingga kadarnya tinggi, masih tinggi di dalam darah sehingga T setengahnya panjang, maka itu hati-hati intoksikasi, ya. Kemudian juga kita lihat paroxetin. Ini juga menggunakan enzim ini 2D6. Nah, obat-obat yang apa namanya sering kita gunakan itu metabolismenya menggunakan enzim 2 ini, Dek. Oleh karena itu nanti hati-hati obat-obat yang masuk antidepresan, kemudian seperti MAOI dan sebagainya, itu ternyata banyak berkompetisi di sini ya. Sehingga kadang kadar obat yang satu naik, satunya rendah. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Nah, ini citalopram ditarik ya, sudah ditarik. Kenapa? Karena memang dia menyebabkan gangguan jantung. Itu di seluruh dunia sudah nggak ada ya citalopram. Yang ada itu adalah escitalopram, ya Dek ya, bukan citalopram ya. Nah, seperti contoh kasus dari dokter psikiatri. Fluoxetine ini kan masuk ke dalam SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, ya, dan clobazam. Clobazam ini ya efek mengantuknya itu rendah seperti lorazepam. Tapi Bu, apakah apa namanya obat ini secara individual tidak mengantuk? Tidak. Ada orang yang memang mengantuk, ya, sehingga harus diberikan malam hari. Kalau memang ada kecemasannya menonjol tadi ya, itu bisa 2 di 1 sehingga pagi dan malam. Yang sering nggak kuat itu adalah pagi hari, ya. Sering kadang-kadang ngantuk kan begitu, ya. Nah, kalau fluoxetine, kenapa diberikan pagi hari? Yang sering terjadi untuk golongan SSRI itu adalah terjadi insomnia, Dik. Sulit tidur fluoxetine ini, sehingga diberikan pagi hari. Kalau fluoxetine ini pada pasien itu tidak ada itu diperhatikan ya kapan saat minum yang tepat. Misalnya boleh nggak Bu? Itu jangan sebelum makan, tapi setelah makan. Lah ya, tetapi efektivitasnya juga mungkin akan turun. Berapa penurunannya? Nah, itu silakan nanti dilihat ya di jurnal itu ada. Ya. Nah, adik-adik semua kita tahu kita harus memperhatikan kenapa sih SSRI sering first line ya diberikan sebagai lini pertama ya. Kita tahu di sini ternyata indeks toksisitasnya rendah ya. Nah, indeks toksisitasnya rendah. Jadi seperti ini ditarik ya citalopram yang ada escitalopram. Fluoxetine itu cuma 0,03 ya. Kemudian fluvoxamine malah nggak toksik ya dan dek paroksetin lah ini rendah karena di bawah 1 ya di ini sebagai pembandingnya adalah amitriptilin ya sedangkan TCA semuanya di atas 1 itu menunjukkan bahwa kewaspadaan farmasis untuk memantau efek samping ya.
SNRI Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitor itu venlafaxine ya Dek ya. Nah tadi ya SNRI. Kenapa SNRI ini biasanya dipakai adalah pada pasien apa namanya dengan kesedihan ya yang berat. Nah itu ya. Kemudian NASA mirtazapin ya. NASA ini mirtazapin. Apa Bu NASA? Noradrenergic and specific serotonin antidepresan ya, itu mirtazapin ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi hati-hati, jangan lupa bahwa SSRI obat-obat antidepresan rata-rata T setengahnya panjang sehingga 1:1 ya. Nah, MAOI itu apa namanya saat ini sudah nggak ada di Indonesia ya, Dek, ya monoamin oxidase inhibitor ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya MAOI itu yang sering kita pakai itu adalah moclobemid, phenelsin, selegilin, ya. Nah, ini gilin-gilin ini MAOI dan dia bekerja ya secara reversibel, ada yang irreversibel pada MAOA maupun MAOB ya. Nah, eh, kita harus tahu ya Dek ya, pemberian antidepresan itu harus jangka panjang untuk kasus-kasus ini. Oleh karena itu, sering terjadi di lapangan ya pada pasien itu adalah gejala putus antidepresan. Kenapa? Karena dihentikan mendadak. Tanda-tandanya apa, Bu? Dia sering pusing, lemah, mual, sakit kepala, bahkan bisa terjadi depression rebound. Artinya apa? Kembali terjadi depresi yang lebih berat gara-gara menghentikan obat secara mendadak. Ya, kecemasan muncul, tidak bisa tidur, konsentrasinya buruk, ya, gejala pernafasan atas seperti ISPA atau PPOK, parastesia, gejala mirip migrain. Nah, ini harus diwaspadai farmasis merupakan apa namanya DRP, drug related problem, karena menghentikan secara mendadak. Ya, dan yang sering terjadi kalau saya lihat itu problema yang ada di pasien itu adalah SSRI dan SNRI ya. Nah, ini salah satu efek samping potensial dan aktual pada trisiklik antidepresan maupun selektif norepinephrine reuptake inhibitor. Ya, jadi kalau kita lihat pada trisiklik antidepresan ya, itu sering efek sedasinya yang muncul, ngantuk ya, kemudian takikardi, aritmia, bahkan amitriptilin kalau itu pada pasien lanjut usia, efek antikolinergiknya yang tinggi, mulut kering ya, konstipasi atau obstipasi ya, retensi urin ya, artinya apa? Sulit berkemih ya. Kalau itu SNRI itu tekanan darahnya tinggi ya, hipertensi. Nah, heart rate-nya juga demikian ya, itu contohnya venlafaxine. Kemudian juga bisa terjadi insomnia ya, malah kecemasan ya, kemudian gelisah ya pada duloxetine ya. Oke. Ini efek samping trisiklik antidepresan ya. Nah, trisiklik antidepresan itu yang terkenal biasanya adalah efek antikolinergiknya ya. Walaupun ini juga bisa terjadi sedatif ya, takikardi maupun aritmia ya. Nah, sekarang kita lihat SSRI. SSRI walaupun kita katakan pada ibu hamil ya Dek ya, itu aman, tapi tetap perlu kewaspadaan karena resiko pada kehamilan tetap +3. Ya, jadi tidak ada obat yang betul-betul aman sebenarnya untuk ibu hamil. Ya, jadi kalau kita lihat antidepresan ini cukup dimonitor ketat ini ya Dek ya, walaupun kita katakan dia apa namanya lini pertama ya untuk ibu hamil ya golongan SSRI ya, ini SNRI, kemudian ini golongan apa tadi, NDRI ya, norepinephrine dopamine reuptake inhibitor ya. Asupan makanan ya, hati-hati MAOI
ya ini sering berinteraksi, ada yogurt ya Dek ya, MSG, kopi ya. Lah ini ya harus Anda perhatikan. Dan obat yang dilarang saat minum bersamaan dengan monoamin oksidase inhibitor itu contohnya karbamazepin ya, ini tidak boleh ya, efedrin ya, kemudian juga metildopa ya, levodopa dan lain-lain. Itu harus diperhatikan interaksi yang terjadi. Nah, tadi citalopram kenapa sampai ditarik? Karena memang ada pemanjangan pada QT interval. EKG-nya ya, ini EKG-nya elektrokardiogramnya ternyata memberikan hasil lebih dari 500 mili detik ya Dek ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada gangguan jantung yang harus diperhatikan. Oleh karena itu ini sudah ditarik. Karena ternyata memang gangguan kardiovaskulernya lebih besar ya bahayanya daripada manfaatnya kalau minum citalopram. Tapi kalau escitalopram tidak ada masalah ya. Nah, ini beberapa efek yang tidak dikehendaki yang bisa terjadi akibat penggunaan ini ada SSRI, misalnya sindroma serotonin, kelebihan serotonin. Ya, kenapa? Ya karena dosisnya tetap saja walaupun penyakitnya sebenarnya sudah berkurang. Ya, nah itu akhirnya timbul kelebihan serotonin. Maka gejala-gejalanya nanti akan saya sebutkan ya, saya jelaskan di belakang. Nah, ini adalah pemilihan antidepresan. Jadi, kalau dari hasil penelitian saya sama teman-teman Anda itu yang kakak kelas, itu fluoxetine di sini ya paling banyak dan sertralin. Kenapa? Ternyata memang ya fluoxetine ini maupun sertralin, sindroma putus obat itu jarang ya. T setengahnya juga panjang, efektif, dan spektrum antidepresannya luas. Ya, jadi di sini gejala putus antidepresannya rendah dan biaya terjangkau itu khusus untuk orang Indonesia itu ya. Biaya terjangkau. Nah, sukanya biaya. Nah, sebagai farmasis, adik-adik saya ingatkan kembali bahwa struktur kimia dari obat sangat mempengaruhi afinitas bekerjanya obat itu di neurotransmitter. Jadi kalau amino tersier seperti amitriptilin, maka kalau dia tersier, maka afinitasnya lebih ke arah serotonin. Kalau amitriptilin ini di metabolisme ya dengan N-demetilasi, kemudian dia membentuk amina sekunder menjadi nortriptilin. Ini sebenarnya juga obat ya. Ya. Kita ekstraksi ya ini menjadi obat. Maka amina sekunder ini ternyata juga mempunyai aktivitas karena dia metabolit aktif. Maka dia lebih ke arah neurotransmitter norepinefrin ya. Jadi, kalau amina tersier punya afinitas kuat terhadap serotonin, kalau amina sekunder afinitas kuat terhadap NE, norepinefrin. Maprotilin, ya itu termasuk trisiklik antidepresan, ini punya amina sekunder. Begitu dia mengalami reaksi N-demetilasi pada saat metabolisme, dia menjadi D-metilmaproptilin, maka di sini tidak aktif, ya. Karena apa? Ini semula afinitasnya terhadap norepinefrin, kemudian dia mengalami metabolisme membentuk tidak aktif. Maka ini harus diekskresikan secara cepat dari tubuh, ya, karena sudah tidak aktif lagi. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Ada depresi, ada cemas, ada psikotik. Ya, Dek ya. Nah, jadi untuk fluoxetine ya di sini diberikan pagi hari alprazolam. Alprazolam ini ngantuknya luar biasa ya. Ini sama dengan estazolam. Jangan disamakan ya estazolam dengan escitalopram, beda ya. Kalau estazolam itu benzodiazepin. Kalau escitalopram itu adalah antidepresan. Jadi ya. Jadi pasien ini menderita depresi, ada kecemasan, ada psikotik. Ya, maka di sini hati-hati efek samping mengantuk. Ya, alprazolam ini luar biasa. Ya, oleh karena itu kalau tidak bisa
dikendalikan, ya, maka di situ harus diganti ya tadi, ya, apa namanya, klobasam atau lorazepam, ya Dek ya. Kalau dia apa namanya tidak bekerja, misalnya sudah lansia ya, tidak bekerja, maka di situ kita berikan bisa estazolam, ya. Nah, ini contoh kasus juga ya. Pasien ini menderita depresi dengan psikotik. Ya, ini termasuk depresi berat. Ya, Dek ya. Kenapa harus ada trihexylphenidil? Ini adalah sebenarnya obat anti Parkinson. THD ini obat untuk mengatasi efek samping haloperidol karena dia antipsikotika tipikal, ya. Nah, tipikal. Sehingga sering timbul EPS, ya, ekstrapiramidal sindrom. Maka diatasi oleh trihexylphenidil. Jadi hampir semua antipsikotika tipikal seperti haloperidol, trifluoprasin, ya Dek ya, karbamazepin ya, itu ada efek samping EPS, ekstrapiramidal sindrom. Contohnya kayak apa, Bu? Seperti robot, kaku ya. Sering saya menemui di rumah sakit ya, pasien-pasien itu apa bibirnya asimetris. Jadi bibirnya itu bergerak-gerak asimetris, salah satu ya. Itu bisa karena apa penggunaan antipsikotika atau antagonis dopamin, ya Dek ya. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi trihexylphenidil tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya efek samping haloperidol, ya. Bukan untuk obat ini. Bukan untuk apa namanya terapi apa Parkinson ya. Tapi ini adalah untuk mengatasi efek samping haloperidol. Nah, ini deh sindroma serotonin. Jadi kalau kita memberikan antidepresan, baik itu nanti SSRI, SNRI, TCA maupun MAOI, itu bisa timbul gejala-gejala seperti perubahan status mental, ya. Dia bingung, cemas, gelisah, koma, ya. Kadang-kadang itu tremor, ya, kaku ototnya, ya. Kemudian mata melirik ke atas, menggigil, hipertensi atau hipotensi. Nah, ini dek, mual atau salivah, hipersalivasi. Jadi hipersalivasi tadi itu bisa satu, ya, karena sindroma serotonin, bisa juga karena efek dari EPS tadi, extrapiramidal symptom. Ya, maka di situ perlu penyesuaian dosis dari golongan antidepresan ini karena timbul sindroma serotonin. Artinya apa? Serotoninnya kelebihan. Yang semula kekurangan diberi obat jadi lebih. Nah, lebihnya itu menimbulkan efek juga, ya. Nah, itu. Mengapa sampai terjadi kelebihan dari serotonin atau sindrom serotonin? Biasanya menggunakan dua antidepresan D atau lebih. Jadi, di dalam algoritma itu kita hanya menggunakan satu antidepresan. Supaya apa? Ya tadi tidak ada efek sindrom serotonin, ya. Kadang dengan ketidaktahuan ya, itu sering juga tiba-tiba ada dua kombinasi antidepresan dosis tinggi. Maka nanti timbul efek seperti ini tadi, Dek. Ya, hipersalivasi, bahkan bisa diare, sakit perut. Lah, itu sindroma serotonin bisa terjadi atau karena EPS, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran apoteker. Maka di sini ya, problema potensial sindroma serotonin itu harus diperkenalkan ke pasien ya, Dek. Kita edukasi, psikoedukasi untuk mengenali gejalanya supaya nanti kalau ada apa-apa telepon dokter atau telepon apotekernya atau bahkan caregiver atau pengasuh atau pendamping atau orang tua itu juga harus dijelaskan, Dek. Ya. Hubungi dokter bila terjadi atau apoteker ya ini. Kemudian kalau farmasis menemukan ini maka sarankan ya di situ salah satu kombinasi antidepresannya dihentikan.
pakai satu antidepresan saja. Gunakan antidepresan yang efek serotonergiknya lebih rendah, ya Dek ya. Tadi misalnya apa? NDRI, yaitu norepinefrin dopamin reuptake inhibitor, itu kan serotoninnya lebih rendah kan efek serotonergiknya. Bupropion itu. Nah, itu boleh disarankan. Golongan benzodiazepin kalau ada mioklonik kejang-kejang ya Dek ya. Atau hipertermi ya, panas ya. Nah, pertimbangkan penggunaan propranolol kalau jantungnya itu berdegup keras ya. Nah, itu sering kan kalau anak-anak itu sering kalau pakai propranolol, Bu, jantungku ini kenapa ya kok derdek terus lah. Itu artinya apa, Dek? Nah, itu harus di apa namanya dikendalikan ya karena biasanya penggunaan beberapa obat ya, misalnya apa namanya kasusnya karena serotoninnya tinggi, maka di situ terapi untuk mengatasi adalah propranolol atau terapi penunjang lain ya, misalnya di situ pakai antihipertensi kalau dia hipertensi ya, dan lain-lain ya. Nah, ini ada obat ya, vortioxetine ya. Obat ini ya, ini mempunyai 5 mekanisme kerja ya, dan 7, ini 7 ya Dek ya, neurotransmitter yang dia pengaruhi ya. Serotonin, dopamin, norepinefrin, histamin, asetilkolin, glutamat ditambah GABA ya Dek ya. Nah, dan vortioxetine itu berefek prokognitif, jadi bagus obat ini. Ya, efeknya bagus, efek antidepresannya luas, dan tidak ada disfungsi seksual. Ya, ini yang disukai bapak-bapak biasanya. Tetapi juga vortioxetine ini bagus, ya, efektivitasnya, tetapi juga bagus harganya, yang juga bisa membuat depresi, ya Dek ya. Itu problemanya ya. Nah, jadi ada 6 mekanisme kerja dari vortioxetine dan 7 neurotransmitter yang dia modulasi. Semuanya naik kecuali GABA diturunkan. Ya, ini jangan lupa. Nah, sekali lagi, kalau kita melakukan layanan ya Dek ya kefarmasian pada pasien, itu harus kita tanamkan gangguan depresi itu bukan cacat kepribadian atau kelemahan mental ya Dek ya. Dan biasanya saya itu sering ditanyai, Bu, minum obat ini ya, apakah saya bisa apa namanya, bisa sembuh? Nah, maka jawabnya itu untuk kesembuhan ya Dek ya, itu sifatnya kan sementara. Maka Anda bisa menjawab, kalau kepatuhannya baik, bisa sembuh, Pak. Nah, ya. Kenapa? Karena dia nanti ya itu biasanya vitamin-vitamin. Nah, kalau obat ini, Bu, ah, nah Bapak Ibu itu minum obat itu adalah untuk vitamin otak, kan gitu aja kan, Dek? Iya kan? Nah, jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Oleh karena itu, apa namanya, kita pun itu jangan dikira tidak minum obat. Kita itu juga minum vitamin sehari-hari, ya kan? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, kesehatan kita, ya Dek ya. Nah, semua antidepresan efektivitasnya sama. Oleh karena itu, efek perbaikan kita itu bisa monitoring di 2 sampai 3 minggu, ya. Dan umumnya efek samping itu terjadi hanya pada awal terapi, ya. Setelah 7 sampai 10 hari akan hilang sendiri. Antidepresan diminum setiap hari pada waktu yang sama ya, termasuk obat-obat golongan yang lain kalau bersamaan. Ya, biasanya respon itu tertunda 2 sampai 6 minggu berikutnya. Ya, dan antidepresan diminum sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi ya, ini sekurang-kurangnya lihat tadi ya pola atau profil dari
penyakitnya. Ya. Nah, ini beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan pasien itu kambuh, ya. Nah, kurang motivasi ya, Dek ya. Obat dihentikan mendadak. Lah, ini sering. Tidak patuh minum obat ya. Jangankan Anda. Kadang-kadang saya sendiri kalau lagi flu gitu itu kadang-kadang sering nggak patuh ya. Antibiotik juga gitu. Tiga didi satu. Waduh, tadi lupa. Ya kan lah, itu ya. Tolong itu diperhatikan. Dosis terlalu rendah jangka panjang. Lah ini kalau ini dari pihak apa namanya penanggung jawab klinisinya ya. Nah ini nggak bisa dosis terlalu rendah jangka panjang. Kenapa? Itu harus di tapering off atau di tapering up. Kan gitu ya Dek ya. Sesuai dengan kondisi penyakit dari pasien. Kemungkinan ada resistensi terapi. Nah, itu tadi ya, kita bisa lihat bahwa penggunaan beberapa obat itu ternyata intoleran. Karena apa? Kondisinya ini penyakitnya kronis. Ganti-ganti dokter. Wah, ini yang saya temui paling banyak di Indonesia. Ya, sehingga dia itu minum 3 antidepresan. Makanya sampai jatuh masuk rumah sakit ke IGD gara-gara sindrom serotonin ya. Pengalaman terjadi EPS-nya, extrapiramidal syndrome. EPS itu suatu pengalaman yang mengerikan ya bagi pasien. Kenapa? Contoh untuk extrapiramidal syndrome, Dek. Itu ada yang disebut sindroma tungkai gelisah. Jadi kalau pasien ini duduk, maka kakinya itu nggak bisa diam. Dan dia tidak bisa mengendalikan. Dia itu sendiri tahu bahwa itu capek. Ya. Nah, tidak bisa mengendalikan. Kalau berjalan, maka dia jalan terus nggak bisa berhenti dan dia tidak bisa mengendalikan untuk duduk. Ya, satu-satunya yang bisa mengendalikan dia pada saat tidur, maka semua gejala itu akan menurun. Ya, sehingga itu pengalaman yang mengerikan bagi pasien. Kalau dia mengerat ya, rak itu giginya ya, maka ya dia selamanya mengerat sehari itu kalau dia nggak tidur. Ya, itu pengalaman ESO yang mengerikan bagi pasien karena apa? Tidak bisa dikendalikan oleh dia. Dia tahu dia capek ya. Nah, itu oleh karena itu kalau ada EPS biasanya terapinya itu difenhidramin 1 ampul ya. Karena itu seperti reaksi hipersensitivitas ya. Makanya tadi dalam resep ada THD itu supaya apa? Mencegah ekstrapiramidal sindrom dari penggunaan haloperidol. Ya, ya ini slide terakhir saya. Perhatikan penggunaan antidepresan ya. Kadang-kadang untuk kasus lain ya, Dek. Nyeri neuropati misalnya amitriptilin bukan itu sebagai antidepresan trisiklik ya, bukan TCA. Tapi untuk nyeri neuropati pada kasus neuropati diabetik ya. Perhatikan antidepresan jangan sampai misuse, overuse, underdose maupun overdose ya. Karena apa? Misuse, overuse, overdose itu bisa menyebabkan sindrom serotonin ya. Pemilihan antidepresan diperhatikan, jenis, frekuensi dan lain-lain. Kemudian jangan dihentikan mendadak, harus tapering off ya, Dek ya. Nah, aturan pakai diperhatikan. Jadi MAO ini walaupun jarang digunakan, perlu perhatian khusus terkait diet ketat karena sering interaksi dengan makanan. Efek samping sedasi dan antikolinergik, hati-hati dalam mengendarai kendaraan ya. Karena MAO itu T setengahnya panjang, maka perlu waktu 14 hari deh biasanya untuk supaya obat di dalam tubuh itu diekskresikan sempurna ya, untuk digantikan ke obat antidepresan yang lain ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Terus nih, silakan Prof, kalau ada saya boleh tanya lagi. Ya, Mbak Jessica, silakan. Ya, saya kan pernah opname gara-gara skizoafektif. Waktu itu Mm-mm. saya bertemu, Disoafektif itu gangguan penyesuaian ya, Mbak ya, masuk ya, golongan ke dalam psikotik ya. Mm-mm. ya, waktu itu saya bertemu laki-laki yang sama-sama menderita skizoafektif. Ah, ah. Setahun kemudian itu kami pacaran.
Nah, Ah, kalau misal kami lanjut nikah, apakah anak kami otomatis menderita skizoafektif juga? iya. Jadi kalau gangguan jiwa terutama lebih ke arah psikotik, skizofrenia ya Mbak ya. Heeh. Nah itu ada genetik Mbak, faktor genetik Mbak Jessica. Iya. Jadi itu ada faktor genetik dengan insiden prevalensinya agak tinggi memang. Saya sendiri punya saudara ya, itu saya dari jalur ayahnya. Tetapi ternyata faktor genetik itu diturunkan dari jalur atau galur ibunya. Nah, dia itu, saudara saya itu didiagnosis schizophrenia. Schizophrenia ternyata schizophrenia ini itu apa namanya hanya satu untuk saudaranya ini. Tet- Saudara yang lain itu didiagnosis kleptomania. Yang lain itu bunuh diri. Jadi sudah meninggal karena bunuh diri. Jadi gangguan jiwa yang lain termasuk depresi mungkin. Tetapi jenis depresinya dia itu kalau kita lihat waktu itu bukan jenis depresi, tetapi lebih ke arah apa ya? Gangguan seperti psikotik gitu karena apa? Kita sering melihat ya keluarga itu jadi pasien ini membenturkan kepalanya ke tembok sampai perdarahan hebat. Kemudian asbak yang pecah apa Mbak? Yang itu ya yang dari apa? Gelas itu dia hantamkan ke kepala. Jadi itu sudah mengarah ke psikotik Mbak Jessica. Nah, jadi spektrum untuk gangguan jiwa ini itu tidak satu ternyata, ya. Jadi kalau sudah kena psikotik itu spektrumnya bisa kemana-mana. Jadi bisa schizofrenia ke afektif itu kan salah satu ya gangguan penyesuaian itu. Kemudian kleptomania juga. Bolak-balik ditangkap polisi kenapa? Karena suka mengambil itu sepatunya orang pada saat di masjid. Ya. Nah, saya melihat bahwa memang faktor genetik itu sangat kuat Mbak Jessica dalam namanya ini ya untuk apa? Untuk generasi berikutnya. Ya, oleh karena itu ya hati-hati. Walaupun tidak semua tidak semua itu juga akan menurun ke putra-putrinya. Itu Mbak Jessica, ya. Jadi memang belum tentu, ya. Tetapi hendaknya juga harus hati-hati. Kalau toh memang demikian, maka harus minum obat terus, Mbak Jessica ya, supaya apa kualitas hidupnya bagus. Itu Mbak Jessica. Berarti saya harus ganti pacar atau gimana ya? Kalau itu kan takdir ya Mbak Jessica ya, kita nggak bisa tahu ya. Kadang-kadang eh, jodoh jodoh itu sudah ada takdirnya Mbak Jessica. Iya, ya. Nah, apakah nanti Mbak Jessica putra-putrinya akan menderita itu? Kita juga nggak bisa tahu. Kadang juga enggak gitu loh ya. Heeh. Yang penting bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup kita, maka kita harus Mbak Jessica minum obat terus, kan begitu. Ya, kita memang diberi cobaan, hendaknya cobaan itu ya, itu tetap ya Dek ya, kita apa namanya apa ya istilahnya itu ya kita kita hadapi ya dengan lapang dada kan begitu ya. Tapi jangan lupa obatnya tetap diminum supaya apa kualitas hidupnya bagus Mbak Jessica. Karena pasien-pasien dengan adanya psikotik dan sebagainya, hati-hati Mbak Jessica. Kadang bayinya dibunuh, pasangannya dibunuh. Nah, itu harus hati-hati, harus minum obat terus ya. Nggak apa-apa Mbak Jessica ya. Jangan lupa pokoknya minum obatnya ya. Ya. Oke, jadi jangan terus "Eh, ini harus saya putuskan Bu. Jodoh itu sudah di tangan Allah ya Mbak Jessica ya. Kita nggak bisa menentukan seperti itu ya. Kadang itu juga apa namanya putra-putri kita juga nggak akan kena gitu loh ya. Nggak ada ya bisa ya. Karena apa? Karena berkahnya itu beda.
ya, rezekinya beda. Oleh karena itu sudah kita yang penting tuh minum obat dan tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Kenapa? Kalau kita sakit, kadang-kadang itu kan ayah ibu kita juga ikut sakit, kan begitu. Yang penting kualitas hidup kita eh, meningkat. Itu kuncinya Mbak Jessica. Iya, Ya, oke. ya, terima kasih, Bro. Oke. Yang lain, adakah pertanyaan? Ya, nggak boleh mendiagnosa diri sendiri ya, Dek ya. Pokoknya belajar farmakoterapi itu sama dengan mendiagnosis diri sendiri ya biasanya ya. Ya, oke. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya. Karena adik-adik mungkin akan tutorial kan jam 9. Ya, sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Soal-soal sudah pernah saya berikan ke kakak-kakak kelas kalian, itu dipelajari ya. Soal yang saya keluarkan pasti MCQ ya. Oleh karena itu, tolong diperhatikan ya. Ya, oke, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya, Dek. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.